Wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf adalah memberikan harta benda yang kita punya dengan niat ikhlas berdasarkan ketentuan agama dengan tujuan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebaikan dan ridhonya. Jadi kalau kita memiliki harta atau apapun itu yang bisa dimanfaatkan oleh umat muslim, umat Islam dengan tujuan taqarrub. Taqarrub itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas wakaf ini pahalanya luar biasa, sampai ketika kita di akhir hayat meninggal dunia, pahala yang beberapa barang atau harta pun yang kita wakafkan itu akan menjadi amal jariah bagi kita, amalan yang tak akan pernah terputus. Salah satunya ya amal jariah ini, itu berwakaf. Nah, misalkan kita memiliki tanah, memiliki bangunan, memiliki apapun itu, nah itu kalau kita kewakafkan, nah setelah diwakafkan apa barang itu dimanfaatkan oleh umat muslim, maka selama barang itu bermanfaat, maka pahalanya itu pun mengalir deras kepada kita yang berwakaf. Nah, ini ada salah satu hadis riwayat Muslim, apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 macam, yaitu sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah yang mengalir terus pahalanya, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Nah, itu hadis dari hadis riwayat Muslim ya, mengenai fadilah keutamaan berwakaf. Jadi ketika kita meninggal dunia nantinya, barang yang kita wakafkan itu selama itu terus dimanfaatkan oleh umat Islam, maka pahalanya deras akan kembali kepada kita. Oke, jelas ya? Kemudian selanjutnya ada syarat-syarat wakaf di sana. Nah, kalian sambil lihat di bukunya. Di sana tidak terbatas waktu tertentu. Nanti misal ada slide-nya nanti ya, bisa share slide-nya. Kemudian tunai tanpa menggantungkan peristiwa di masa yang akan datang. Kemudian barangnya utuh, layak pakai. Kemudian yang keempat, jelas mauquf alaih, orang yang diberikan wakaf. Nah, ini beberapa syarat-syarat wakaf. Jadi dari segi waktu itu tidak terbatas, tidak ada tertentu, apapun bisa diwakafkan ya. Kemudian tunai ya, tanpa menggantungkan peristiwa di masa yang akan datang. Jadi ketika kita berwakaf barang apapun itu, jadi kita tidak meminta sesuatu apapun dari barang tersebut, karena itu sudah diwakafkan, sudah diberikan kepada umat muslim, kepada umat Islam ini ya. Jadi tidak menuntut apapun, nanti saya dapat ini, nanti saya dapat persenan dari barang ini, nanti tidak, karena sudah diwakafkan, sudah diserahkan dengan tujuan tadi taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak ada apapun yang diminta nantinya ketika sudah mewakafkan barang tersebut. Kemudian barangnya itu tunai, layak pakai, jangan barang-barang atau apapun itu yang rusak yang diwakafkan, yang tidak bisa dimanfaatkan oleh umat muslim. Jadi ya tidak ada harga nilainya wakaf tersebut, maka harus yang layak, yang bagus, dan jelas mauquf alaih, orang yang diberikan wakaf itu pun harus yang jelas ya, orang yang diberikan wakaf. Kemudian rukun wakaf. Nah, ini rukun-rukunnya nih harus ada di dalam wakaf. Orang yang berwakaf, jelas ya, orang yang berwakaf. Kalau nggak ada yang berwakaf, enggak bisa dinamakan wakaf nanti. Maka orangnya itu harus ada, orang yang berwakaf. Kemudian yang kedua, harta yang diwakafkan atau barang yang diwakafkan itu jenisnya apa? Entah itu bangunan, apa itu tanah, rumah, bisa kendaraan juga, apa mobil dan lain sebagainya. Nah, itu pun harus ada jelas barangnya. Jadi orang yang berwakaf dan barangnya juga ada. Hartanya itu apa? Tempat berwakafnya, tempatnya itu juga jelas juga di sana. Kemudian di sana juga ada akad atau sigot ya, di dalam LKS-nya disebutkan di sana sigot. Akadnya jelas. Nanti nazir biasanya petugas yang mengurusi di bidang wakaf itu, maka orang yang berwakaf di sana nanti ada akadnya di sana. Jadi ada persetujuan yang jelas di sana.
Jadi tidak ada saling tuntut menuntut nanti antara yang orang-orang yang berwakaf dan orang yang mendapatkan wakaf tersebut. Karena orang yang berwakaf sudah tulus ikhlas memberikan barang tersebut, harta tersebut. Jadi tidak ada tuntutan lagi di sana. Maka di sana harus ada akad. Kemudian pelaksanakan wakaf di Indonesia. Nah, ini seperti yang ada di gambar di slide Mister ya. Di sana ada persetujuan akad di sana ya antara nazir dan orang yang berwakaf. Persepsi sebagian besar masyarakat muslim di Indonesia mengenai objek wakaf masih terbatas pada tanah dan bangunan, dan meskipun saat ini sudah mulai berkembang pada uang, saham dan benda bergerak lainnya. Karena di Indonesia masih mencakup seperti bangunan dan tanah saja. Padahal lebih luas lagi sebenarnya wakaf itu, bisa berupa uang, saham dan benda bergerak yang lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh umat muslim. Kendaraan juga bisa juga, entah itu motor, sepeda, mobil, misalkan orangnya itu banyak punya mobil dan satu bisa diwakafkan kepada umat muslim, sehingga orang yang lagi membutuhkan mobil bisa memakai barang tersebut. Kemudian umum wakafnya di Indonesia sebagai besar digunakan untuk kuburan. Biasanya kuburan biasanya menggunakan tanah wakaf biasanya. Masjid, madrasah, dan sedikit sekali yang didaya gunakan secara produktif. Jadi biasanya barang-barang wakaf itu bisa tanah wakaf itu bisa digunakan untuk kuburan biasanya, atau digunakan untuk masjid atau madrasah, sekolah, ya. Gitu ya, insyaallah. Nah, kita kesimpulannya langsung ya. Dari apa yang telah dijelaskan sebelumnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa wakaf dan zakat tidak hanya sebagai bentuk rasa syukur dan taat kepada Allah, tetapi di balik itu semua terdapat banyak golongan yang secara langsung telah kita bantu perekonomiannya. Jelas dari segi zakat, apalagi yang kita berikan setiap tahun kepada 8 orang yang berhak menerima zakat ya, tentunya mereka terbantu sekali mendapatkan zakat tersebut. Itulah salah satu hikmah kita, karena kita semuanya bersaudara, umat muslim bersaudara. Allah memberikan nikmat kepada kita dan kita memberikan sedikit sebagian harta kita keluarkan zakat. Wakaf juga, apabila kita semuanya memiliki kelebihan harta yang mana harta kita itu tidak bisa dimanfaatkan, kita terlalu berlebihan bagi kita, itu bisa kita wakafkan. Misalkan punya tanah yang tidak kita manfaatkan, kita tidak gunakan, lebih baik diwakafkan. Rumah mungkin punya 2, 3, selain kecuali pengecualian kebutuhan kita ya. Kalau kita belum punya rumah ya jangan diwakafkan rumah kita pakai, mungkin kita punya 2, 3. Nah, yang selebihnya itu kita wakafkan sehingga dipakai oleh umat muslim, bermanfaat bagi mereka yang membutuhkan ya. Jadi seperti itu. Ini cukup lumayan lama videonya. Jadi Mister memaklumi semuanya juga. Kayak Mister tadi bertanya apakah bisa pakai Zoom, dan karena apalagi di pagi hari ya, pagi hari banyak kalian yang belum bangun dan lain sebagainya, daripada tidak ada sama sekali, ini Mister buatkan videonya ini. Oke. Untuk PAT-nya ini materi terakhir ya, zakat dan wakaf. Untuk materi ini materi penutup, dan untuk PAT ini Mister ambil 2 bab saja ya. Yang pertama itu semester 2 malaikat bersamaku, dan yang kedua ini haji, umroh, wakaf, dan zakat ya. Jadi cukup 2 bab saja karena kondisi kita tidak mungkin